Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Nadaliansa. Nomor BP adalah 18 10 11 5261 0081. Di sini saya akan menjelaskan aliran sistem informasi di mana di klinik XYZ. Di mana saya setelah membuat itu adalah ASI lama, ASI baru, terus kontak diagram, data flow diagram, dan entity relationship diagram atau IRD. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari bentuk-bentuk ASI lama ini. Yang pertama, di sini saya memiliki 4 entitas atau entity, yaitu adalah pasien, badan administrasi, dokter, dan pemimpin. Yang dimana di entity pasien itu memberikan data pasien ke administrasi pasien di bagian administrasi. Terus bagian administrasi mencatat data pasien tersebut secara manual, karena ini adalah ASI lama, dicatat secara manual dan dihasilkanlah sebuah data pasien. Nah, data dari bagian administrasi ini telah menghasilkan data pasien terus diberikannya kepada dokter. Nah, untuk melakukan pemeriksaan pasien. Nah, sudah memberi data ke dokter, badan administrasi juga menyalin data pasien itu ke buku besar. Nah, di buku besar dihasilkanlah sebuah dokumen, itulah data pasien yang ada di buku besar. Nah, kita kembali lagi ke entitas dokter. Sudah dokter menerima data pasien, dokter pun melakukan pemeriksaan pasien. Sudah melakukan pemeriksaan pasien, dokter pun menghasilkan sebuah catatan atau data atau dokumen, itulah data catatan hasil pemeriksaan dan resep obat. Nah, data tersebut, dokumen tersebut diberikan kepada bagian administrasi. Nah, bagian administrasi pun melakukan cek jika harus dirawat dari data tersebut. Data hasil catatan pemeriksaan dan resep obat tersebut dicek apakah harus dilakukan perawatan. Nah, dihasilkanlah sebuah surat rawat inap, yang dimana dari cek yang dilakukan oleh bagian administrasi tersebut. Jika diperlukan rawat inap, maka diberilah surat rawat inap. Nah, dari surat rawat inap ini, bagian administrasi pun mencatat kebutuhan obat, rawat inap, dan lain-lain yang dari pasien. Nah, dihasilkanlah sebuah pembayaran, yaitu adalah kwitansi pembayaran. Mengapa bagian administrasi melakukan pencatatan kebutuhan obat, rawat inap, dan lain-lain? Itu untuk mengetahui biaya yang harus dibayar oleh pasien. Nah, dihasilkan kwitansi atau bukti pembayaran, dan bagian administrasi pun memberikannya kepada pasien. Nah, dari kwitansi pembayaran ini, bagian administrasi pun membuat laporan perincian biaya. Nah, dari pembuatan laporan perincian biaya ini dihasilkanlah laporan perincian yang berbentuk dokumen. Nah, bagian administrasi pun mereka menjadi dua laporan ini kan. Itu yang laporan satunya lagi diberikan kepada pemimpin sebagai laporan perincian yang diminta oleh pemimpin. Nah, itulah penjelasan saya tentang ASI lama yang dari klinik XYZ. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan ASI lama dan ASI baru. Di ASI lama kita masih menggunakan secara manual, sedangkan di ASI baru kita sudah menggunakan secara komputerisasi, seperti mencatat data pasien tadi itu secara manual di ASI lama, dan di ASI baru kita membuatnya secara komputerisasi, yaitu adalah entry data pasien ini kita lakukan secara komputerisasi. Terus yang secara komputerisasi juga di bagian entry data kebutuhan obat, rawat inap, dan lain-lain. Sudah itu kita juga lakukan komputerisasi di entry laporan perincian biaya. Nah, situ saja perbedaan antara ASI lama dan ASI baru yang saya buat, yaitu adalah di bagian entry data pasiennya pertama, yang kedua adalah di entry data kebutuhan obat, rawat inap, dan lain-lain, dan yang ketiga adalah entry laporan perincian biaya yang akan diberikan kepada pemimpin. Nah, itulah penyelesaian saya tentang ASI lama dan ASI baru. Sudah itu kita kembali lagi di kontak diagram. Nah, di kontak diagram ini kita memiliki 4 entitas, yaitu adalah pasien, bagian administrasi, dokter, dan pemimpin. Yang dimana di tengah-tengah ini adalah sebagai pusatnya, itulah sistem informasi klinik XYZ.
Nah, di sini kita melihat bagian administrasi itu mengentri data pasien, mengentri kebutuhan obat, rawat inap dan lain-lain, terus mengentri perincian biaya, terus dimasukkan ke dalam sistem. Nah, terus sistem pun memberikan data pasien, data hasil catatan hasil pemeriksaan dan resep obat, terus data laporan perincian juga ke bagian administrasi. Dan sistem juga memberikan laporan perincian biaya kepada pemimpin, dan sistem juga memberikan kwitansi kepada pasien. Di sini pasien tidak memberi kepada sistem, sedangkan pemimpin juga tidak memberi kepada sistem. Terus dokter memberikan data pemeriksaannya kepada sistem. Nah, itulah menurut saya adalah konteks diagram yang saya buat yang untuk klinik XYZ. Terus di sini kita berpindah lagi ke data flow diagram. Nah, di data flow diagram di sini kita memiliki pasien. Nah, entitas pertama adalah pasien. Pasien memberi data pasien atau menyerahkan data pasien di prosesnya ke bagian administrasi, yaitu adalah data pasiennya ya, menyerahkan data pasien ke bagian administrasi. Terus di bagian administrasi menyerahkan data pasien juga mengentri data pasien gitu ya kan ke database pasien. Di sini database pasien kita gitu, atau data store, tabel dan lain-lain. Nah, di database itu memberikan data pasien ke dokter. Nah, di dokter itu memberikan data pasien untuk mendapatkan data pasien untuk melakukan pemeriksaan pada pasien. Setelah melakukan pemeriksaan di dokter, kita itu menuju ke bagian administrasi, yang dimana dari data hasil catatan pemeriksaan dan resep obat tersebut diberikan kepada bagian administrasi oleh dokter tadi. Dan di bagian administrasi kita mendapatkan data hasil catatan pemeriksaan dan resep obat itu untuk diproseskan menyerahkan data jika perlu rawat atau inap gitu kan. Itu data konfirmasi gitu ya kan. Di bagian administrasi juga itulah untuk mengeluarkan surat rawat inap tersebut. Nah, surat keluarnya surat rawat inap di bagian administrasi, dan itu dilakukan bagian administrasi pun melakukan ke database atau data store, itu adalah DB2, itu adalah transaksi. Ya, di mana divided prosesnya adalah entry data, kebutuhan obat, rawat inap dan lain-lain. Dan di database ini itu memberikan kwitansi dari transaksi yang sudah dilakukan, memberikan kwitansi ke pasien. Itulah kwitansi di divided process 7.0. Terus di divided process 8.0 itu dari data store atau tabel transaksi ini itu melakukan entry data perincian biaya untuk diberikan kepada pemimpin. Itulah laporan perincian. Nah, itulah menurut saya penjelasan saya tentang data flow diagram. Selanjutnya kita akan berpindah ke yang terakhir adalah entity relationship diagram. Nah, di entity relationship diagram kita memiliki dua data store, tabel dan lain. Itulah DB1 yaitu bernama pasien, terus DB2 bernama transaksi. Jadi mana entity-nya adalah ID pasien, nama pasien, alamat, nomor HP. Sedangkan di tabel atau data store 2 atau transaksi namanya adalah kita memiliki nomor transaksi, ID pasien, biaya pemeriksaan, biaya obat, biaya inap, total bayar, tanggal transaksi. Yang dimana ID pasien sebagai primary key-nya di database atau data store pasien yang ke-1. Sedangkan di data store atau database transaksi yang nomor 2 itu kita memiliki nomor transaksi sebagai primary key-nya, sedangkan ID pasien sebagai foreign key-nya. Nah, di sini kita melihat sini ada pasien ini sebagai entitinya, yang terus ada lagi transaksi sebagai tabelnya di sini kan, pasien juga sebagai tabel sebagai itu. Terus di pasien gitu memiliki 4 entity, itu adalah data ID pasien, nama pasien, alamat, nomor HP. Sedangkan di transaksi itu memiliki 7 entity, itulah nomor transaksi sebagai pemilikinya, ID pasien sebagai foreign key-nya, biaya pemeriksaan, biaya obat, biaya inap, total bayar, dan tanggal transaksi. Sedangkan hubungannya adalah one by one. Kenapa one by one? Karena setiap satu data pasien itu memiliki 1 kali transaksi.
Jadi tidak double, itu disebutlah hubungannya adalah one by one di entity relationship diagram. Terima kasih. Itulah penjelasan saya tentang sistem informasi klinik XYZ yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih.